celah kan. Benar. Mereka cari celah nih. Ya kan, apalagi yang ditangkap itu tajir nih. Iya, Udah deh, itu Iya. dimainkan tuh di situ itu. Kalau lu mau masuk rehab, lu harus bayar segini misalkan, seperti itu. Tapi kalau proses hukum segini atau gimana lah gitu, itu urusannya mereka lah ya. Saya analisa mulai dari kejadian sebelum kita kerjasama, Iya. itu sering pada penangkapan. Iya. Ya, belakangan ini setelah kerjasama dengan konten-konten dan spanduk sama stiker-stiker yang di lift itu yang ada stop narkoba itu, ternyata mempunyai efek yang agak lumayan secara psikologi ya, bahwa wah apartemennya Jawa sih nih. Dia mencari kenyamanan, tapi kok arti kenyamanan tuh dalam arti kenyamanan dia bertransaksi narkoba ya di ini ya. Nah, jadi bener kata Pak Rusli tadi, kalau mau coba-coba lu jangan di apartemen sini karena lu akan berpikir 2 kali mau di sini nanti gue ketahuan dong gitu. Itu menjadi efek jerah buat bagi pengedar dan peserta terapi juga. Jadi harus berpikir 2 kali kalau lu mau main di apartemen ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam podcast P3RSI yang selalu memperbincangkan tentang persoalan-persoalan pengelolaan di apartemen di Indonesia. Nah, kali ini saya akan mengajak sobat-sobat sekalian untuk membicarakan sesuatu hal yang mungkin di zaman pandemi ini kita lupakan. Dan ini sangat penting, artinya bahwa menyangkut dengan keselamatan bangsa kita, yaitu narkoba yang saat ini sedang menyasar para bandar dan pengedar narkoba, sedang menyasar apartemen karena mungkin ada pembatasan-pembatasan masyarakat, sehingga mereka melihat bahwa apartemen ini sangat nyaman kali untuk dijadikan markas untuk melakukan operasinya. Nah, kalau kita lihat bahkan di sejumlah apartemen digunakan sebagai, di beberapa kasus digunakan sebagai tempat memproduksi narkoba. Sebab apartemen dianggap paling aman, di mana privasi seseorang benar-benar dijaga. Dan ditambah lagi, jika para penghuninya kurang peduli terhadap lingkungan. Kalau itu yang terjadi, maka apartemen itu menjadi tempat yang sempurna bagi kegiatan-kegiatan penyalahgunaan apartemen. Nah, untuk membahas masalah yang terkait yang di atas saya sebutkan, kita akan berbincang-bincang dengan 2 narasumber yang kami undang, yang sangat kompeten. Beliau langsung dari BNN, Ibu Wanda Ferdiana, SE, MSI, analis peran serta masyarakat, Deputi Dayamas BNN. Selamat siang Bu Wanda. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Sorry aku buka ya. Gimana kabarnya Bu Wanda? Baik, alhamdulillah. Sehat Bu ya? Sehat. Iya, kita tadi pakai masker karena nanti kita akan berdiskusi tanpa menggunakan masker karena kita sudah memenuhi protokol kesehatan. Yang kedua adalah saya undang juga nih, cukup sebagai yang pelaku di pengelolaan apartemen. Beliau adalah Bapak Rusli Usman, General Manager Customer Care dan Community Care Inner City Management. Selamat siang Pak Rusli. Selamat siang Pak Erlang, selamat siang Pak. semuanya. Ini kalau kita lihat ini masalah narkoba ini agak luput ya Bu ya Wanda ya. Nah, padahal ada 2 kejahatan yang biasa disalahgunakan di apartemen. Satu adalah narkoba dan kedua prostitusi online. Ini lagi marak nih Bu. Nah, kali ini kita akan berbicara nih tentang satu tema yang mengenai apartemen yang di mana bandar narkoba dan pengedar ini melirik apartemen Bu. Karena agak nyaman nih. Betul. Saya langsung aja nanti nih sama Bu Wanda sebagai orang BNN yang memang tugasnya memberikan dalam tanda kutip penyuluhan ya kepada masyarakat. Gimana Bu Ibu lihat kondisi terakhir tindak penyalahgunaan narkoba di masa pandemi ini Bu Wanda? Oke. Terima kasih Pak Erlan, Pak Rusli, selamat siang. Selamat siang. Kok kita adanya salam sehat tanpa narkoba. Oke, salam sehat tanpa narkoba. Salam sehat tanpa narkoba. Salam sehat tanpa narkoba, benar. Betul. Oke, tadi pertanyaan dari Pak Erlan bagus ya. Bagaimana kita menyikapi
ya di dalam masa pandemi seperti ini kan untuk narkoba ini gimana nih, meningkat atau landai atau seperti biasa aja. Jadi gini, seperti kita ketahui bersama ya, masa pandemi ini banyak sekali artinya pihak pemerintah ya dalam hal ini ya sibuk, apalagi waktu awal-awal pandemi ini ya, pemerintah ini kan sibuk dengan bagaimana COVID ini bisa teratasi ya. Dah banyak sekali anggota masyarakat di sini ya, masyarakat artinya di sini ada yang ada yang beberapa memungkinkan banyak yang terjadi PHK. Iya, Bu. Karena adanya pemutus hubungan kerja ini ya, banyak PHK ini yaitu keterbatasan anggaran ya untuk COVID lah gitu kan. Jadi banyak di sini PHK. Nah, inilah yang menjadi para pengedar khususnya ya merekrut orang-orang yang PHK ini menjadi pengikutnya ya, menjadi pengedar, karena mereka itu butuh namanya biaya hidup ya. Iya, biaya hidup. Mereka butuh bagaimana tetap untuk ekonomi mereka tetap berjalan. Tapi terkendala dengan dia PHK. Karena kan banyak sekarang perusahaan-perusahaan yang memutuskan hubungan kerja ya kan karena COVID kayak gitu kan. Nah, jadi ini sebenarnya menjadi PR buat kita juga kan. Bagaimana si para pengedar ini jangan sampai merekrut para PHK ini untuk dijadikan tangan kanannya lah istilahnya ya. Nah, seperti itu kendalanya. Jadi apalagi saat ini ya, mungkin teman-teman di sini tahu juga geografis di Indonesia ini sangatlah strategis ya. Jadi diapit oleh beberapa ada benua ya, benua Asia dan benua Australia. Artinya di sini juga ada dekat dengan beberapa dari Malaysia dekat, dari Singapura dekat ya, di mana penyalahan peredaran gelap narkoba ini sebenarnya juga berasal dari luar negeri. Nah, itu apalagi pulau-pulau di Indonesia ini sangat banyak ya, dari Sabang sampai Merauke. Ada yang pulau-pulau kecil. Nah, inilah yang pulau-pulau kecil ini menjadi peluang bagi pengedar untuk mereka masuk seperti itu. Nah, padahal kita tahu sendiri ya, namanya di Indonesia ini kan untuk aparat kita itu kan sedikit ya, nggak mungkin 24 jam mengawasi ya. Untuk overall dia mengawasi sedetil mungkin gitu kan. Nah, ini sebenarnya menjadi tugas kita semua ya, bukan hanya BNN saja, tapi seluruh stakeholder. Kami di sini juga kerjasama dengan pihak kepolisian, dengan Bea Cukai gitu kan, dengan seluruh aparat hukum juga. Bagaimana kita bisa menutup ruang-ruang bagi para pengedar sindikat itu untuk tidak masuk ke Indonesia. Nah, makanya kita juga kerjasama dengan beberapa regulated agent juga, ya kan, dengan beberapa ekspedisi juga. Nah, bagaimana cara mereka masuk dari luar ke Indonesia? Misalkan seperti ini, di jalur jalur laut. Kita kan di perairan Indonesia ini ya, dengan tadi banyak pulau-pulau itu. Jadi sistem mereka ini adalah mereka itu ship to ship, kapal besar dari mereka itu. Nah, mereka calling nih ya, dari Indonesia nih ada kiriman nih, langsung kita ketemu di titik A, misalkan di perairan A, perairan B. Itu nanti barang itu nanti pertukarannya di tengah laut. Kayak di film-film ya. Kayak di film ya, persis di film kayak gitu. Nah, itu sama seperti itu. Nah, artinya di sini kan aparat kan tidak 24 jam kan, mau malam, mau pagi, mau siang, emang dia mau muter terus tuh, razia terus kan nggak mungkin juga gitu kan. Nah, itulah menjadi peluang bandar itu bisa untuk barang narkoba itu bisa masuk ke Indonesia. Nah, jadi banyak jalannya ya. Banyak jalannya ya. Jadi karena kan mereka tidak ada X-ray itu. Namanya juga dari laut gimana mau ini gitu ya. Kalau ketahuan ya apes aja. Kalau nggak ketahuan udah lolos. Masuk aja lolos. Palingnya ke ini ya, dititip ke perahu-perahu nelayan. Nah, itu ya. sebenarnya itu rentan. Bukan perahu nelayan kali, perahu yang menyamar jadi nelayan, karena kalau nelayannya pasti cari ikan. Betul, karena bisnis narkoba itu sangat menguntungkan Pak, gitu kan, menguntungkan sekali. Buktinya mereka apapun
cara mereka tetap hantam aja karena bisnisnya yang sangat menggiurkan untuk narkoba itu. Itu narkoba kan ancaman hukumannya sampai mati kalau nggak salah ya, Bu. Iya, bisa seumur hidup, bisa mati gitu. Nanti saya sebutkan kan, di situ. Kok bisa orang masih banyak? Nah, itu dia. Masih banyak lagi, masih banyak gitu, Bu, ininya. Ya, karena bisnis narkoba itu adalah bisnis yang sangat menggiurkan. Artinya bisnis sampai bertriliun, ber-TT ya istilahnya. Mereka ini sangat antusias ya untuk bisa bagaimana narkoba itu bisa sampai ke tangan konsumen. Iya. Padahal jadi ini semacam proxy war ya, bahaya laten juga ya. Jadi proxy war, jadi kita ini untuk untuk perang itu bukan pakai senjata lagi, tapi pakai pihak ketiga, yaitu pakai narkoba itu, mematikan generasi muda dengan cara pakai narkoba gitu. Ini kan di sini intinya mereka ini, si pengedar ini kan ingin mematikan supaya gimana generasi muda itu jadi nggak bagus ya, artinya Indonesia tuh jadi lemah lah pakai narkoba. Menghambat terhadap narkoba ya, Bu ya. Betul, seperti itu. Tapi kan mungkin alasannya bukan masalah ideologis kali. Alasannya lebih banyak pada alasan ekonomis ya. Artinya untuk menguruk keuntungan di situ ya. Iya, karena nilainya itu karena sangat banyak artinya di sini menguntungkan sekali ya. Fantastis lah ya. Benar, sampai mereka itu modus operandi pun mereka bisa berubah-berubah, Pak Erlan. Jadi mereka tuh bisa dimasukkan di dalam saset-saset kemasan bisa dimasukkan ke gula, ke susu gitu. Makanan kaleng, makanan sampai makanya kita kerjasama dengan Bea Cukai juga ya, dengan beberapa regulated agent itu. Mereka ini diberikan pelatihan tentang bagaimana mendeteksi si narkoba itu pakai X-ray. Gitu. Kan di situ kelihatan ya, pakai spektrumnya kan kelihatan tuh, pakai narkoba. Walaupun modus apapun itu, kan kelihatan tuh barang narkoba itu pasti kelihatan warnanya, jenisnya. Nah, kita sampai bekerja sama dengan pihak Bea Cukai untuk apa? Itu untuk melatih para regulated agent itu. Jadi untuk melatih instansi terkait yang sudah kerjasama dengan BNN seperti itu, termasuk juga dengan jalur ekspedisi, termasuk Asperindo ya, asosiasi jasa ekspedisi ya. Itu kita juga udah kerjasama. Jadi dan jalur udara pun dengan beberapa maskapai pun BNN juga sudah kerjasama juga. Intinya Perlan kita mengajak semua elemen masyarakat termasuk dari beberapa instansi terkait, baik pemerintah maupun dengan swasta. Termasuk masyarakat ya, Bu ya? Yes, termasuk masyarakat. Kalau BNN kerja sendiri capek juga, Bu. Iya dong. Iya, karena narkoba itu nggak akan habis, terus akan tumbuh terus gitu. Nggak mungkin zero ya, Bu ya? Kayaknya nggak mungkin zero deh. Karena kalau ada yang minta, ya kan kayak supply demand itu loh. Jadi kalau ada yang minta, maka terus akan disuplai terus gitu loh. Bahkan berkembang dengan bermacam-macam jenis atau varian baru. Yang betul. Bikin orang jadi tertarik, menarik. Dalam bentuk permen kah, atau seperti kayak yang tempel di lidah gitu kan. Itu LSD itu. Banyak. Jenis narkotika itu banyak, karena kan narkotika di sini kan bisa dikembangkan kan ya. Bentuknya bisa. Jadi kalau mungkin teman-teman juga lihat di Google itu kan kan ada jenis-jenis narkotika tuh kan macam-macam, ada ekstasi, ada putau, terus ada sabu, nah macam-macam, ada tembakau gorila segala macam. Nah, artinya saya mengajak apapun itu namanya jenis narkoba itu pasti efeknya mematikan. Jadi artinya jangan sekali-sekali mencoba. Sekali coba nanti kamu akan ketagihan, karena sifatnya narkoba itu adalah edik. Dia nanti akan terus kecanduan, dia akan mencandu, dia akan terus dan akhirnya apa? Nah, nanti yang kita takutkan adalah mereka akan jadi kriminal. Ya kan, otomatis nih. Untuk mendapatkan uang membeli narkoba ujung-ujungnya untuk mendapatkan narkoba itu. Kalau uangnya sudah habis, apalagi kalau nggak kita curi, jambret. Ya kan? Nah, itu yang kita takutkan. Nah, makanya di sini peran untuk orang tua, ya kan, peran orang tua di sini sangatlah diperlukan kepada anak-anak atau mungkin keluarga terdekat. Karena keluarga adalah basicnya ya, untuk orang tua ini sebagai pengayom kita, pelindung kita, jangan sampai anak-anak kita terkena narkoba. Kalau di Jakarta ini, Bu, di masa pandemi ini data dari BNN termasuk meningkat apa menurun, Bu? Untuk kejahatan pelaku
penyalahgunaan narkoba? Iya, meningkat. Meningkat ya? Yes, Loh, kok meningkat. bisa Bu, Dini? Kan lagi pandemi nih. Iya, Apa kira-kira ininya penyebabnya, Bu? Mungkin banyak orang yang nganggur ya. Oh, iya, Iya, tadi itu ya, Bu, iya, ya? banyak orang yang ya? nganggur di sini, banyak orang yang Iya. nganggur, mereka butuh uang. Sekarang gini, gimana sih kerja yang cepat tapi banyak duit? Nah, ya kan mungkin termasuk prostitusi itu salah satu ya. Iya. Nah, tapi ini narkoba kan bagaimana mendapatkan uang, ya kan? Tapi dapat hasilnya yang banyak, yang cepat. Jadi mereka tidak memikirkan resiko tingginya, betul. tapi mereka memikirkan dapat uangnya. Iya. Resiko pun itu nanti belakangan yang penting Iya. bisa makan. Karena Iya. urusan perut itu Betul. beda ya. Iya, Urusan perut itu benar. udah yang kesekian. Orang toh kalau masuk penjara juga bisa makan, Bu ya? Itu. Iya benar. Iya. Ya itu Pak Erlan. Nah, itu yang kadang-kadang kita takutkan. Permasalahannya adalah sekarang narkoba tidak hanya dulu kan karena masa pandemi kan Iya. ditutup ya namanya Diskotik, hiburan malam, iya. betul, Betul. diskotik, Karaoke. itu kan Iya. karaoke itu kan udah ditutup kan sekarang akhirnya kemana coba? Itu dia kata Pak Erlan tadi. Akhirnya Ke apartemen. Ke apartemen, ke Iya. kos-kosan gitu biar Oh, bisa iya. lebih yang sifatnya lebih privacy ya, yang tadi yang disebutkan Pak Iya, Erlan betul. tadi lebih aman, Lebih aman, kemudian jalur untuk mereka bergerak kayaknya kalau saya lihat di apartemen tuh lebih tertutup ya. Iya. Lebih tertutup. Jadi aware-nya tuh kurang, kepedulian itu antar penghuni tuh kayaknya kurang. Iya. Nah, Iya. jadi saya minta dari BNN nih khususnya Iya. mungkin dari pengelola ya. Iya. Dari pengelola membuat sebuah aturan atau mungkin kerjasama yang sinergis ya. Iya. Antara BNN, antara penghuni dan pengelola ini bagaimana cara membuat program hunian yang Bebas. bebas, iya, menciptakan lingkungan yang bersih dari peredaran gelap narkotika. Itu. Oke, sebelum lanjut ke Bu Wanda Ya. tentang bagaimana upaya BNN dalam mencegah tindak penyalahgunaan narkoba di apartemen. Nah, saya mau tahu dulu nih ke Pak Rusli. Ya. Nah, kira-kira gimana Pak selama ini pengalaman dari Badan Pengelola terhadap kasus-kasus yang ada di apartemen itu gimana sih Pak? Ini? Ya. Jadi terima kasih Pak Erlan, Iya. Pak Wanda. Yes. Kebetulan kita kerjasama dengan BNN ini kan udah berjalan 4 tahun ya Pak Erlan. Udah kerjasama? Udah Pak? kerjasama dengan BNN. Nah itu semua kegiatan kita udah lakukan. Jadi kalau saya analisa mulai dari kejadian sebelum kita kerjasama, Iya. itu sering ada penangkapan. Iya. Ya, Oh, iya. belakangan ini setelah kerjasama dengan konten-konten dan spanduk sama stiker-stiker yang di lift itu yang ada stop narkoba itu Iya. ternyata mempunyai efek yang agak lumayan secara psikologi ya, Iya. bahwa wah apartemen ini diawasi nih BNN. Oke, Jadi sebelum ke situ Pak Rusli, tindakan penyalahgunaan di apartemen itu kayak apa? Mereka menyewa di apartemen atau gimana Pak? ya Atau rata-rata sih memang ada mereka gitu ya? mereka ada yang penyewa, ada yang pemilik juga. Ada yang pemilik juga. Cuman rata-rata sih mereka pengembangan dari luar. Iya. Akhirnya tak dapet di apartemen yang tinggalnya tempat yang kita kelola. Iya. Terus langsung bekerja sama kan kita bekerja sama, Iya. kita membuka akses penuh kepada mereka untuk melakukan penyelidikan. Begitu buka ditemukan barang bukti. Berarti ini sama Bu kasusnya dengan prostitusi online. Kebanyakan itu kedapatan setelah pengembangan dari luar. Bukan ditemukan dari dalam. Iya. Karena apartemen itu ya itu tadi ya, Betul. privacy. Jadi badan pengelola juga nggak bisa ini ya, langsung untuk masuk ke unit atau apa gitu ya Pak? Nggak bisa, betul. Biasanya langsung itu ya Pak Rusli ya? Iya. Pengembangan. Pengembangan. Mungkin ada yang ngaku yang ini di apartemen sini apa baru polisi masuk. Berkoordinasi sama baru kita. ramai di Iya. apartemen. Gitu ya Pak Rusli Iya, ya? rata-rata pengembangan dari luar. Terus apa waktu itu tindakan dari pengelola Pak? Kalau Kita terjadi sih hal semacam kalau itu? terjadi seperti itu ya kita memberikan akses full kepada mereka. Mereka ini siapa? Yang berwenang. Yang berwenang ya. Entah Oh, itu ya. dari pihak Polisi BNN, dan entah itu ini dari ya. polisi, sementara Iya. mereka bawa surat tugas, kita memberikan akses penuh karena kita gitu mendukung ya. program pemerintah. Iya. Karena kita juga nggak mau di apartemen yang kita kelola, ICM ini kan udah kelola lebih kurang 43 unit apartemen Iya. di Jakarta dan luar kota. Nah jadi kita inginnya ya seperti Mbak Wanda bilang,
sebisa mungkin kita meminimalkan tindakan kejahatan entah apapun, baik narkoba maupun prostitusi tadi, Pak Erlan. Karena itu dari pihak ICM sendiri bekerja sama dengan Betul, BNN. iya. Nah, ruang lingkup kerjasamanya itu apa, Pak? Ruang lingkupnya itu luas ya, mulai dari kita kerjasama dengan pencegahan, terus dengan pemberantasan, penindakan seperti kayak K9 salah satu yang beberapa kali kita mengadakan kegiatan K9 periksa-periksa, kita punya fob box paket, itu salah satu bentuk kerjasama kita dalam satu. Ini ada anjing pelacak ya, Pak, ya, yang istilahnya mengendus semua titik-titik yang kemungkinan di parkiran, di mobil, di fob box paket gitu. Betul. Itu disambut positif dengan para tenan kita, bahkan ada PPRS yang bicara dengan pihak BNN kalau bisa dibicarakan secara rutin, karena mereka ya salah satu bentuk untuk antisipasi juga untuk menghindari shock terapi juga. Shock terapi. Shock terapi. Jadi orang yang mau bermaksud mengedar di sana itu pikir dua kali ya. Bahwa dia mikir kali semuanya, waduh itu ribet tuh apartemen ICM. Iya. Ada BNN-nya, ada anjing. Mending cari apartemen yang lain aja deh. Betul. Iya, benar iya. Kalau menurut Bu Wanda nih, kira-kira apa sebaiknya yang telah dilakukan gitu ya? Tindakan-tindakan apa kalau dari masyarakat, terutama dari penghuni, badan pengelola, apa yang dilakukan paling nggak untuk bisa mencegah orang masuk gitu loh, dengan kejahatan-kejahatan ini gitu, Bu? Ya tadi saya setuju tadi ya yang dibicarakan oleh Pak Rusli tadi tuh, saya memberikan apresiasi banget ke pihak ICM, artinya di sini ternyata pengelola dan P3SRS sudah mau mereka mau bekerja sama. Artinya kan ada beberapa juga, saya yakin mungkin ada beberapa apartemen yang kalau diusik dia akan marah gitu kan. Ada yang seperti itu juga. Diusik akan marah, tapi maksudnya nih penghuninya atau pengelolanya atau apa, Bu? Ya mungkin dua-duanya atau mungkin penghuninya ya, bisa juga dia mencari kenyamanan, tapi kok arti kenyamanan tuh dalam arti kenyamanan dia bertransaksi narkoba ya di ini ya. Nah, jadi bener kata Pak Rusli tadi, kalau mau coba-coba lu jangan di apartemen sini karena lu akan berpikir dua kali, mau di sini nanti gue ketahuan dong gitu. Itu menjadi efek jerat buat bagi pengedar dan shock terapi juga. Jadi harus berpikir dua kali kalau lu mau main di apartemen ini. Nah, seperti itu. Nah, ini juga ada beberapa tadi kayak disampaikan oleh Pak Rusli tadi, kita sudah memasang tentang stop narkoba atau war on drug atau apapun itu yang ditempel di dinding. Artinya di sini kalau ada penyewa atau penghuni yang masuk, ternyata apartemen ini sudah branding sama BNN loh, gue harus apartemen ini dipantau. Nah, itu ngeri itu. Jadi kalau mau coba-coba pakai narkoba, gue harus hati-hati, jangan di sini makainya. Pak Rusli, emang ada Pak? Setelah bekerja sama dengan BNN, ada apa? Progresnya Ada ininya. Apa Pak yang dirasakan? Berkurang penangkapan untuk kasus narkoba tuh berkurang. Indikasinya Karena mereka juga berpikir kan, betul. Ini bekerja sama dengan BNN nih, berarti dibuka akses yang penuh. Paling nggak dia lapor ini, bro, itu ada anjing pelacak di sini, bro. yang masih di apartemen kan, di unit kan. Lu jangan antar dulu deh. Itu ada anjing di situ. Waduh, barang kita udah dikirim tuh. Waduh. Tapi gini Pak Erlan, mungkin ada beberapa trik ya. Artinya gini, sebenarnya bagaimana cara mengantisipasi, ya kan, mengantisipasi atau bagaimana sih cara supaya paling enggak kita nih terutama security ya. Security itu kan istilahnya yang paling awal. Garda terdepan untuk mereka supaya ini aman gitu kan. Security, office boy, resepsionis. Nah, itu kan orang-orang yang istilahnya menjadi mata-mata ya buat kita ya. Mungkin kalau pengelola mungkin ya sekedar laporan gitu. Tapi karena yang ada di pihak bawah inilah security, OB, mungkin resepsionis ini yang menjadi mata-mata kita. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini kita bekali mereka. Iya, kita bekali mereka dengan apa? Dengan edukasi, dengan pelatihan gitu kan. Bagaimana cara mereka mereka itu
ini apa namanya, bagaimana sih cara mereka pakai supaya gimana nggak pakai narkoba, supaya nanti narkoba itu nggak masuk ke apartemen. Mengidentifikasi, profiling. Identifikasi ini kayak apa, Bu? Ya misalkan gini, orang kan kalau mau pakai narkoba kan intinya kan pasti gerak-geriknya aneh dong. Ya kan, pergerakan mereka kan pasti aneh. Ntar mungkin dari dia tahu cari ini ya. Cari profilingnya, jadi di profile. Jadi nggak cuma hanya mungkin teman-teman BNN, nanti dari teman-teman pemberantasan khususnya dia akan memberikan semacam pelatihan ya, atau semacam edukasi bagaimana cara paling nggak melihat orang itu, ini pergerakannya orang pakai narkoba, pasti bawa berat, bawa barang kayak, atau mungkin waktu OB-nya itu bersih atau apa kan lihat mungkin itu kamarnya kok banyak banget tumpukan barang, kardus atau macem-macem, atau mungkin dia selalu tertutup. Nah itu kan pasti ada lah, nggak mungkin, pasti ada si office boy atau apa gitu. Nah inilah perlu kerjasama ya, bagaimana para penghuni ini juga aware. Nah tadi yang PR kan? Itu penting. Karena itu bertanggaan, Pak. Yes, betul. Jadi bagaimana mereka ini peduli terhadap sesama juga, artinya bagaimana penyalahgunaan narkoba, jangan, karena kalau narkoba itu kan urusan lu, bukan urusan gue, jangan salah. Bisa nular itu kalau kita nggak aware, ya kan. Nah itu makanya itu harus kita waspadai juga kan, penyalahgunaan narkoba. Cuma masalah kepedulian itu apalagi di lingkungan apartemen itu kelihatannya barang mewah ya, Bu ya. Tapi ada triknya loh, Pak. Ada juga ya. Nah ini salah satunya programnya, saya yakin apartemen pasti ada namanya Sarpras ya, sarana dan prasarana. Sarpras mereka kan punya sarana olahraga. Betul. Gitu. Jadi mungkin di sini teman-teman dari pengelola bisa membuat suatu program, ya kan, program misalkan bersendiri dengan para hunian dengan cara apa? Olahraga bersama, yang intinya itu merapatkan barisan untuk untuk para penghuni itu untuk saling aware, saling mengerti. Jangan sampai tetanggaan sama Pak Rusli, sebelahku siapa yang nggak ngerti. Bisa komunikasi ya, Bu ya, di situ ya. Nah kebetulan ini kalau nggak salah Pak Rusli ini kan community care juga. Ada ini kan komunitas. Ada community care-nya, Bu. Jadi bisa diceritain, Pak. Jadi ada komunitas-komunitas di apartemen. Kita sih sebenarnya waktu kalau nggak pandemi nih, kita kegiatannya banyak sekali. Mulai dari senam buat lansia ada, kayak osteoporosis gitu kan, senam osteo, terus senam zumba, pilates, terus kita ada komunitas tenis meja, komunitas catur, basket, itu kita banyak sekali. Bahkan sekarang ini di daerah Kelapa Gading itu ada komunitas game online. Kita kayak kita pertandingan juga ya. Jadi kalau nggak salah ICM ini, Bu, dia buat ada komunitas-komunitas hobi biasa. Yes, betul. Nah mereka itu yang tadi Ibu bilang itu tadi, biar itu udah dilakukan mereka, Bu. Udah lama. Iya, karena gini, salah satu supaya nggak pakai narkoba, supaya salah satu upaya untuk tidak memakai narkoba adalah menyalurkan hobi. Iya, gitu. Betul. Jadi cari kegiatan yang positif. Iya. Cari kegiatan positif seperti apa? Hobi, bener nih. Jadi tadi sudah ada komunitas care-nya ya. Jadi saya setuju itu. Jadi ada hobi-hobi yang membuat orang itu jangan pakai narkoba. Karena kalau orang pakai narkoba biasanya kan orang yang banyak ininya ya, banyak ngalamun. Gue besok makan apa ya gue? Akhirnya dia gimana jual narkoba. Nah, itu yang harus kita waspadai, Pak Erlan. Jadi saya setuju. Jadi buatlah program-program hunian yang kira-kira nanti bisa mengajak seluruh para penghuni itu untuk aktif seperti itu. Termasuk juga dengan ini salah satunya adalah media seperti ini ya. Kita media komunikasi media edukasi dengan podcast seperti ini, atau mungkin media sosialisasi dan webinar ya, baik itu nanti bisa bisa luring atau mungkin daring juga bisa gitu. Monggo nanti bisa kondisikan dengan BNN seperti itu, ya kan, nggak cuma hanya bidang pencegahan saja, mungkin nanti teman-teman di bidang pemberantasan atau rehabilitasi nanti bisa temanya pun bisa berbeda-beda. Itu jadi ini lebih istilahnya lebih menarik kan bagi para penghuni, bagaimana penghuni itu tahu ternyata di BNN itu nggak cuma hanya nangkep ya gitu, nggak cuma hanya tahu, gue mau tahu dong masalah rehabilitasinya kayak apa sih, kalau misalkan ada tetangga yang kena atau saudara, itu gue harus ngapain? Itu kadang-kadang yang banyak mereka banyak bertanya di orang awam ini. Jadi gini Pak Erlan, mungkin sedikit info aja ya.
Jadi kalau misalkan ada teman kita, kerabat kita yang kena narkoba, itu jangan jadikan stigma ya. Istilahnya stigma di luar sana kan kalau orang pakai narkoba itu salah lu sendiri, lu pakai ya udahlah. Jangan dijauhin ya Bu. Jangan dijauhin, jangan dikucilin kan, karena mereka juga berhak mereka itu untuk meneruskan hidupnya, meneruskan cita-citanya. Ya kan, bagaimana caranya? Nah, di BNN itu namanya IPWL. Institusi Penerima Wajib Lapor. Jadi didampingi nih si A misalkan yang kena anaknya mungkin ya, didampingi oleh orang tua atau mungkin kerabatnya ya, bisa juga kerabatnya untuk lapor diri ke BNN, bisa ke BNNP DKI, bisa ke BNNK. Secara sadar melaporkan diri ya Bu ya. Iya, secara voluntary. Jadi mereka bukan istilah kepolisian loh, menyerahkan diri bukan. Bukan ya. Iya, jadi di sini kita jamin dari BNN untuk ditindaklanjut dengan rehabilitasi karena mereka mau sembuh gitu kan. Jadi syaratnya mereka punya keinginan ya Bu ya untuk sembuh ya. Iya dong, itu pasti. Jangan datang sendiri. Kalau saya sumpamanya makin nih Bu, ketangkap, terus ketangkap saya ingin sembuh Bu, terus gimana tuh Bu? Kalau ketangkap ya mungkin. Jadi saya nggak ngelapor nih, ketangkap nih kan banyak yang minta rehabilitasi Bu, gitu. Nah, kasusnya beda kali ya. Itu mungkin kesnya yang berbeda. Mungkin kalau saya bilang sih kalau emang ketangkap pun ya paling akan dihubungi pihak keluarga ya Bu ya. Iya. Pasti nanti jadi gini, itu mungkin case yang berbeda ya. Artinya kalau kita yang ini kita bicara yang untuk lapor diri dulu ya. Lapor diri dulu ya. Jadi kalau untuk yang IPWL itu kita ketemu dengan teman-teman di BNN, terus di sana kan ada teman-teman medis juga kan. Betul. Dan akan di assessment juga. Jadi assessment itu artinya gini, mungkin dari kadar dia pemakai, ya sudah berapa lama? Sudah berapa lama, durasi yang dipakai itu sudah didiagnosa tingkat udah stadium berapa ini ya Bu? Udah pakai berapa kali? Lu pakai obat apa? Pakai jenis narkoba apa? Gitu-gitu. Nah, nanti mereka akan dikirim nanti ke tempat rehabilitasi gitu kan. Nanti di sana juga nanti ada namanya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Medis tuh nanti kayak didetoksifikasi gitu, jadi racunnya dibuang dulu. Ntar sosial, kalau rehabilitasi sosial nanti mereka akan dikembalikan jati dirinya ya. Itu namanya orang narkoba kan pasti dia akan down. Nah, bagaimana rehabilitasi medis ini mereka bagaimana supaya mengangkat derajat dirinya ya. Dia percaya diri lagi, jangan pakai narkoba. Nah, itu pelaksanaannya paling enggak 6 bulan di sana nanti, 6 bulan. Dan kami di BNN ada tempat rehabilitasi itu di Lido. Oh, di Lido. Ya. Sukabumi ya. Itu besar itu. Besar berapa kali ke sana pas kegiatan. Bukan jadi pasien kan, Pak? Bukan dong. Kegiatan dong. Saya khawatir kalau Pak Rusli yang jadi pasien gitu. Di Lido banyak. Jadi di sana ada kita fasilitasi banyak, fasilitas olahraga di sana. Sekali-sekali main ke Lido ya. Jadi lihat teman-teman ada laboratoriumnya. Iya. Tapi kalau saya main nggak perlu pakai narkoba dulu kan, Bu, baru pelapor ya. Saya ninjau boleh dong. Iya. Jadi di sini kita ajak mereka itu untuk pulih ya. Jadi narkoba itu tidak ada namanya sembuh, tapi pulih. Iya. Jadi sarannya sebetulnya kalau seumpamanya kita punya saudara, teman yang tahu gitu, sebaiknya disarankan langsung lapor gitu ya Bu ya. Lapor. Iya, karena ini banyak yang nggak tahu loh Bu. Saya sendiri baru tahu dari Ibu bahwa kalau ada pengguna narkoba, sebaiknya itu mereka melapor. Kalau melapor tidak ada sanksi hukum kan, Bu? Iya, makanya segera lapor. Jangan sampai ketangkap polisi. Korban. Iya, korban. Tapi kalau dia ketangkap, walaupun korban tetap diproses, Bu. Nah, nanti mungkin akan di assessment lagi ya. Jadi di situ nanti akan beda lah case-nya ya. Jadi di situ nanti akan di assessment lagi. Dia sebagai pengguna atau sebagai bandar, nah nanti akan di assessment juga. Paling nggak ketangkep itu dia akan di ini ya Bu ya, diproses lah gitu akan ya. Diproses. Ya. Kalau untuk proses hukum pasti ya kan. Nah tapi nanti akan dilihat juga, makanya nanti teman-teman jadi gini. Nanti tim asesmen terpadu di BNN ada namanya TAT, tim asesmen terpadu. Jadi nanti si orang ini akan di assessment di situ. Di TAT itu ada namanya polisinya, penyidiknya, kemudian ada dari pihak kejaksaan, dari pihak pengadilan, dari pihak medisnya juga ada, psikiaternya juga ada. Nah, jadi bagaimana dia akan melihat si tersangka ini ya, atau si orang ini dia apa nih, pengedar, pengguna atau penyalahguna, gitu loh. Ini jadi, yang ditangkap ya, yes, ini ya. Betul. Suka ada tuh razia-razia di tempat
hiburan atau di kos-kos ketangkap Iya, tangan ada ketangkap. barang bukti, Nah. mereka proses. Iya. Ya. Jadi intinya gini sih kalau menurut aku nih Pak Erlan, Iya. jangan sampai ketangkap dulu lah, yang penting Iya. lapor dulu aja. Karena udah ketangkep itu Iya. case-nya akan lebih ribet. Ribet, Bu. Iya kan, Iya. apalagi sudah masuk ke proses hukum. Proses, Iya, iya. itu. Jadi menurut saya kalau memang mereka itu pengen sembuh, Iya. yakin pasti mereka pengen sembuh walaupun memang susah. Karena apa? Karena mereka akan edik ya. Edik tuh kayak Canduan. candu kan, gimana sih kalau candu? Betul. Ya kayak candu tuh nggak akan lepas gitu, tapi ya harus mau nggak mau harus Iya. sembuh kan, maksudnya mau gitu loh untuk Iya. direhabilitasi. Iya. Jadi kalau bisa lapor diri Iya. itu. Jadi kita sarankan rekan-rekan sekalian kalau ada mendengar podcast ini dan tahu ada fasilitas kayak gini, mending melapor deh sebelum Yes. ketangkap. Iya. Saya punya ini Bu, saudara ya mungkin juga karena PHK gitu kemarin dia sempat beli mungkin stres ya di rumah berantem terus sama istri. Dia coba beli di kalau di Jakarta itu namanya Kampung Ambon ya. Oh ya. Ketangkep Bu, kan di situ di dalam itu kan banyak cepu-cepu gitu ya. Udah ini ya Bu ya. Nah, sorry nih Bu, waktu dia ketangkep itu dia langsung istrinya nelpon ke keluarga. Pak ini Pak, bantu dong, soalnya ini biar nggak diterusin, mau minta dibayar Bu, duit lo waktu itu oknum itu saya sempat kaget juga. Akhirnya memang kenyataannya, sorry Bu, ini dilepas Bu, karena memang udah ada duit gitu ya. Nah, itu ini dia. itu gimana Bu ininya? Nah ya ini sebenarnya ini Iya. sebenarnya riskan ya ngomong begini ya. Iya benar Bu. Ya ini buat pengetahuan aja, karena ini kan semua orang udah tahu sebetulnya Bu. Iya. Bukan hanya narkoba, apapun bisa dalam tanda kutip diduitin oleh oknum. Yes. Nah makanya itu, apalagi kalau narkoba, ini kan ya daripada kamu diproses apa-apa semua, mending damai aja dulu. Nah, gitu. itu. Nah, itu. Inilah oknum ya, kita Iya bicara benar, masalah oknum Bu. Untuk tangkapan seperti ini ya, ini case-nya kan memang itu. Iya. Kalau udah ketangkep tangan, ya kan di atas sesuai dengan SEMA ya, kita kan ada surat edaran dari Mahkamah Agung juga kan, Iya. di atas 5 mg ya, di atas 5 gram kok 5 mg, di atas 5 gram itu nanti yang tertangkap tangan pasti akan diproses ya. Nah, tapi ya itu kita kayak tadi ya yang dikatakan Pak Erlan, ada oknum lu mau rehab atau mau masuk penjara nih. Nah, itu sebenarnya oknum yang salah juga, Oknum, ya kan. Tapi masalahnya oknum ini banyak Bu. Betul. Ya, makanya sih saya sih kalau mau boleh terus terang jujur nih ya, udah deh jangan berurusan dengan narkoba deh gitu ya. Benar, Bu. Karena kalau oknum ini kan mereka cari celah kan. Benar. Mereka cari celah nih. Ya kan, apalagi yang ditangkap itu tajir nih. Iya, udah deh tuh dimainkan tuh di situ itu. Kalau lu mau masuk rehab, lu harus bayar segini misalkan, seperti itu. Tapi kalau proses hukum segini atau gimana lah gitu, itu urusannya mereka lah ya. Saya di sini nggak akan bicara banyak masalah itu, Pak Erlan, karena saya sih sensitif sekali nih kayak gini-gini ya. Intinya yang saya di sini karena saya di bidang pemberdayaan masyarakat, saya cuma mengajak aja teman-teman di sini, masyarakat khususnya juga teman-teman penghuni, kalau memang mau pingin sembuh atau pingin nggak pakai lagi, direhab aja deh, itu lebih aman ya. Dan itu identitas itu pasti akan dijamin oleh BNN seperti itu. Daripada kita nanti, nah itu udah ketangkep itu urusannya urusannya inilah ribet lah gitu. Panjang kali lebar lah. Panjang kali lebar dan apalagi sudah ada oknum oknum ya kan. Nah terkait dengan tertangkap tangan lah nanti itu macem-macem ininya urusannya nanti. Itu walaupun mengaku korban itu kan harus dibuktikan dulu ya Bu ya. Iya, betul. Tadi yang Ibu bilang di assessment dulu, iya, dia sebagai pengguna kah atau pecandu kah atau dia sebagai jaringan. Nah, kita kan nggak tahu. Dan itu kan akan ribet dan itu agak berproses hukum. Ada tindak pidananya juga nanti kan. Nah, daripada ribet sampai ke sana, lapor deh. Udah lapor aja deh. Ya kan, lapor sebagai volunteer ya, sebagai sadar kalau saya tuh memang pengguna, saya tuh memang dan pengen sembuh. Iya, dan pingin sembuh. Bagaimana caranya? Lapor. Dan di sana juga
kita memperlakukannya bukan kayak memperlakukan memang bener-bener kayak kan ada konselornya juga, Betul, ada mentornya juga. Mereka akan dibimbing gitu kan, ada kelas-kelasnya, tahapan-tahapannya, ya kan. Nanti mereka akan jadi nanti mereka punya semacam teman sebaya. Mereka ada teman untuk curhat, ada teman. Jadi kayak buat komunitas juga mereka gitu. Nah itu kalau menurut saya, karena di bidang saya di pemberdayaan masyarakat, artinya saya cuma mengajak teman-teman kalau ada yang sudah pakai atau dampingin sembuh, lapor aja, itu lebih aman. Lapor gitu. lah, lebih apa daripada kan kalau orang guna narkoba itu ujungnya pasti ketahuan lah, Bu. Nah itu ujungnya pasti lambat ketahuan, laun pasti ketahuan. tambah parah, tambah betul. Ini Pasti akhirnya nanti, pasti lari ke tindakan kejahatan. Betul. Gitu. Tapi kadangkala juga paradigma di masyarakat ini orang tua itu menjadi satu aib juga kalau seandainya anaknya kena narkoba. Iya, betul. Jadi makanya dia enggan mungkin melaporkan atau enggan direhab. Udahlah, gua obatin sendiri aja di rumah dengan cara apapun. Iya, kalau sembuh, Pak. Tapi kan susah karena kan penanganannya khusus itu harusnya. Iya, kalau BNN kan udah lengkap ya, Bu ya. Ada dari apa ada dari psikolognya, medisnya, ada dari sosial. Iya, jadi tim TAT kita tuh di sana tuh nanti kalau misalkan ada ya tadi ya seperti tadi kasusnya tadi nanti ada yang dari pihak kepolisian, dari pihak kejaksaan, kemudian dari pihak pedis juga, psikiater juga. Artinya di sini semua pihak itu akan berproses ya. Artinya ini akan di-assessment orang ini sebagai pengedar, pecandu, atau mungkin penyalahguna. Nah gitu. Jadi akan di-assessment semuanya itu, gitu loh, pakai tim TAT itu. Oh iya, satu lagi tadi. Sebenarnya gini, ada aturan juga ya, saya lupa tuh di undang-undang berberapa, artinya gini, kalau ada orang tua itu yang tahu anaknya pakai itu dia tuh harus melapor. Iya, kalau tidak melapor tuh ada sanksinya. Ada sanksinya. Nah, itu mungkin belum terekspos ya. Betul. Orang tua harus tahu itu. Iya, jadi saya lupa pasalnya ya, cuman saya pernah baca juga. Jadi kalau ada terutama orang tua artinya di sini kalau ada anaknya atau walinya gitu ya, jadi kalau anak itu udah tahu kena narkoba nggak dilaporkan itu ada sanksinya. Ya, jadi itu. Nah, jadi ini sebenarnya ini mengisyaratkan bahwa kalau ada pakai narkoba segera lapor lah gitu loh, jangan sampai ketangkep ya, karena kalau ketangkep itu urusannya panjang gitu, urusannya panjang dan ribet, intinya seperti itu. Itu sih PR-an kalau setahu saya seperti itu. Oke, Bu. Mungkin terakhir, Bu, gimana sih, Bu, tips-tips mungkin cara menghindari narkoba ini? Teman-teman para penghuni juga perlu tahu nih bagaimana cara tips untuk biar terhindar dari narkoba itu, terutama untuk yang anak generasi sekarang ini kan agak rawan nih, Bu. Iya, betul. Karena sekarang disasar itu tidak hanya mahasiswa atau mungkin orang tua, juga anak-anak dari sekarang sudah mulai disasar kan. Ini jadi miris banget buat kita ya. Nah, jadi kalau menurut saya tipsnya ya, pertama yang pasti meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya yakin semua ajaran agama pasti nanti akan membuat suatu bahwa kejahatan atau mungkin narkoba ini salah satu kejahatan ya, pasti nanti akan dilarang oleh agama, ya kan, apalagi pasti. Mudarotnya ya, kalau saya di Islam kan ada namanya mudarot, artinya lebih banyak kejelekannya lah daripada kebaikannya, dampaknya itu lebih banyak ya, karena negatifnya seperti itu. Nah, artinya satu, kita harus meningkatkan ketakwaan, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan cara apa? Itu dengan cara pengajian ya, mungkin dari tema pengajian pun bisa dimasukkan konten tentang bahaya narkoba seperti apa, jangan sampai merusak otak itu kan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, keluarga yang tadi saya bilang tadi ya. Bagaimana di sini pihak keluarga terutama untuk orang tua itu bisa mendekatkan diri kepada anak-anaknya. Bagaimana cara mereka yang tahu adalah pasti bapak ibunya. Anak itu nakalnya kayak apa, kalau orang tuanya tahu cara pendekatannya, ya insya Allah anak itu juga akan paham gitu kan. Nah itu. Terus yang ketiga apa? Itu bergaul dengan, terutama dengan untuk teman-teman ini ya, bergaul dengan yang baik-baik lah. Pasti mereka akan memilah mana yang baik, mana yang dia menuju kejahatan, mana dia menuju kebaikan. Pasti mereka akan bisa memilah-milah teman pergaulan. Gitu, memilih betul, teman ya. Memilih teman. Paling itu aja. Dan itu tadi hobi
Hobi ya. Hobi. Kegiatan-kegiatan yang positif menyalurkan itu ya Bu ya. Iya, betul. Sehingga mereka lupa dengan Nah, karena narkoba itu sifatnya itu. Jadi kalau banyak yang ngalamun ya kan cenderung dia kayak tadi itu menyendiri seperti itu. Minder, kurang pede. Mereka pakai narkoba. Karena narkoba itu berawal itu dari coba-coba. Iya kan, dari coba-coba rekreasional. Jadi dia hanya kesenangan sesaat aja. Mereka pingin have fun aja gitu loh kan. Terus keterusan. Ada juga yang membuat PD, kan kadang ada artis yang supaya PD nyanyi atau supaya PD ini pakai sebelum narkoba. show mereka pakai biar apa? Mereka lupa gitu biar kan. Fresh katanya Bu. Biar fresh katanya. Sama stamina juga. Stamina. Apa gitu. benar kah itu mitos kayak gitu? Enggak juga. Dampak akhirnya nanti. Memang awal-awalnya ya Bu ya. Iya, gitu mungkin ya? awalnya karena kan Setelah itu sifatnya kan dia memang ada ya, jadi sifat narkoba itu menurut efeknya kan ada dia merangsang otak gitu. Kayak sabu, ekstasi itu dia kan akan berbentuk ini ya coba kalau lihat di mana, lihat di dugem, lihat di itu. Di itu kan pasti dia akan selalu bergerak terus kan, nggak bisa diam ya, nggak bisa diam kan, itu salah satunya. Jadi dia semangat, semangat. Harus pakai musik gitu ya. Harus pakai musik, memang ada yang pakai musik, jadi dia memang. Iya, begitu Pak Rusli kemarin pengalaman. Enggak, kalau dia teman-teman yang ada dulu sih zaman-zaman masih itu ekstasi luar biasa kayak di M Club dan sebagainya. Salah satu teman saya juga kebetulan di sana punya kasih. Saya nggak berani coba karena apa? Begitu saya coba pasti akan terus. Jadi cara ngakalnya saya pura-pura aja makan, saya buang. Tapi karena mereka geleng-geleng semua, biar nggak itu saya geleng-geleng, ternyata pusing. Mereka kalau udah pakai dia justru nggak geleng-geleng, mereka pusing. Gitu, kita yang nggak pakai, kita coba ikut geleng-geleng pusing. Nah itu jadi saya benar-benar emang membiasakan diri nggak mau kena ada barang begituan. Bagus nih, contoh yang baik nih. Jadi alkohol, bahkan merokok pun saya tidak merokok. Sebenarnya berawal dari rokok loh. Rokok ya. Rokok, ya kan berawal dari rokok. Jadi pintu gerbang untuk pakai narkoba itu dari rokok dulu. Rokok ya, pintunya ya. Pintunya. Asal jangan keterusan aja masuknya. Bener. Gitu. Iya. Oke, Pak Rusli, nanti ini kalau kelanjutannya dari kerjasama dengan BNN akan ada pengembangan atau apa mungkin kerjasamanya diarahkan kemana Pak untuk ICM ini? Iya, kalau kita sih ke BNN kegiatan terus kita berjalan ya. Iya. Standar kita sih kegiatan yang rutin itu adalah penyuluhan, tes urin sama K9. Ya mungkin dengan adanya podcast sama webinar kemarin itu juga apalagi antusias dari para penghuni atau diwakilkan oleh P3SRS ini menyambut baik Bu kegiatan kita. Jadi programnya minta ditambah ya. Ya, jadi kemungkinan ya mudah-mudahan masa pandemi bisa lewat. Terus tahun depan kita bisa isi dengan program-program yang bisa lebih membumi ya. Betul. Membumi untuk bisa diedukasi ke para penghuni. Oke, menarik pembicaraan kita dengan Ibu Wanda dan Pak Rusli. Banyak informasi yang kita terima Bu, terutama bagi saya pribadi. Yang tadi Bu katakan bahwa sebaiknya kalau ada yang sekarang saat ini sedang memakai, sebaiknya itu lapor. Jangan sampai Anda ketangkap. Itu urusannya kata orang bofot lah, cilaka lah itu urusannya. Cuma satu lagi saya mau menghimbau mungkin selama ini kan kita tes urin itu masih di kalangan karyawan dan outsource. Jadi kami menghimbau kepada para penghuni yang mungkin mendengar podcast ini, kami juga ingin penghuni-penghuni terlibat untuk mensukseskan tes urin. Jadi biar menjadi contoh apartemen-apartemen yang dikelola ICM benar-benar kita pengen bersih dari narkoba. Agak sulit kali kalau penghuni Bu. Pak? Iya, benar sih. Kalau karyawan kan sama ini outsourcing udah pasti wajib ya. Kalau pecat ya. Kalau penghuni. Tapi ada apartemen yang antusias. Ayo Pak, kapan nih penghuni? Ada. Tapi pada saat kita laksanakan ya segelintir tadi susah itu bener ya. Dia nggak mau lah Dini. Kan dia tahu dirinya sendiri. Kalau saya pakai ngapain saya tes urin? Nah itu sebenarnya itu juga jadi permasalahan juga ya. Makanya ada namanya dia P3SRS ya. Betul. Di sini kan berarti dia mewakili dari para penghuni mewakili para penghuni. Sekarang sebenarnya jadi kalau secara logika begini, kenapa mereka mungkin si A, si B ternyata nggak mau. Nah, ada indikasi dong. Kenapa dia nggak mau
Tes gitu kan, artinya ada apa ya? Nggak, sebagai harusnya di gitu. sini ketua P3SRS-nya di Tower A atau mungkin Tower B gitu kan. Wah, ini harus diwaspadai nih, kenapa dia nggak mau. Nah, ini sebenarnya jadi istilahnya indikator juga ya. Indikator. Harusnya kalau nggak salah ya tes aja, ngapain kan ya gitu kan. Kalau dia nggak salah kenapa harus takut gitu kan? Di komunitas kita sih rata-rata yang senam-senam itu antusias menyambut dengan baik. Berarti dibalik Pak pemikirannya. Artinya orang yang ngebuat tes itu ada apa-apa mesti. Jadi ayo tes kalau gampang mengetahuinya. Oh ini ada masalah kali yang mau tes. Oke. Oke, menarik sekali Bu Wanda. Terima kasih atas kesempatannya. Banyak tadi yang saya terima tadi itu yang sebaiknya kita wajib lapor wajib lapor sebelum kita dapat masalah. Kedua tadi ada kerjasama yang baik antara tadi kuncinya itu tadi ya kepedulian ya Bu ya, sama memang harus kerjasama semua pihak. Mudah-mudahan perbincangan kita hari ini bermanfaat dengan apa yang kita perbincangkan. Mudah-mudahan kita akan lanjut ke tema-tema berikutnya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.